Salam sejahtera, perkenalkan saya Sophie Gresita, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Malabarman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri yaitu pewarnaan Gram dan pewarnaan Zell-Neelsen. Jadi saya akan menjelaskan tentang pewarnaan Gram terlebih dahulu. Tujuan dari pewarnaan Gram yaitu untuk melihat bentuk atau morfologi bakteri, untuk melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Untuk sifat, bakteri Gram positif berwarna ungu, kemudian untuk bakteri Gram negatif berwarna merah. Nah, saya akan menjelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jadi, susunan dari struktur bakteri Gram, dia memiliki peptidoglikan, di mana lapisan dari bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif itu berbeda tebal. Pada bakteri Gram positif dia lebih tebal, di mana dia memiliki lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis. Kemudian dia mempunyai susunan dinding sel yang kompak, sehingga menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet tidak dapat keluar. Pada bakteri Gram negatif, dia mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya sekitar 1-2 lapisan. Dan susunan dinding sel tidak kompak, menyebabkan permeabilitas dinding sel lebih besar, sehingga masih memungkinkan terlepasnya kompleks kristal. Selanjutnya kita masuk ke alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu objek gelas, OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu biakan bakteri A dan B pada agar miring, larutan air garam fisiologis, salian 1 set cat gram, dan minyak imersi. Untuk cat gram, bahan-bahannya yaitu untuk gram A, yang pertama kristal violet 2 gram, etil alkohol 95% 2 ml, etil alkohol 95% 20 ml, amonium oksilat 0,8 gram, aquades 80 ml. Kemudian untuk gram B, yang kita butuhkan adalah iodin 1 gram, klorida 2 gram, aquades 80 ml. Untuk gram C, alkohol 95% 50 ml, aseton 50 ml, kemudian untuk gram D, safranin 2,5% dalam alkohol 10 ml, aquades 100 ml. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen 2-3 kali. Kemudian, beri tanda kaca benda pada masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tiap kaca benda. Kemudian gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspens bakteri. Selanjutnya, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah-tengah elips pada kaca benda A dan B. Selanjutnya, ambil OC, biarkan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Selanjutnya, buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada kaca benda A. Kemudian buat bakteri B pada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Selanjutnya, tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik. Buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air mengalir.
Larutkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan salfarin, biarkan selama 2 menit. Kemudian buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Lalu keringkan preparat dengan cara menganginkannya. Selanjutnya, periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga kuat dengan menggunakan minyak imersi. Selanjutnya, untuk pewarnaan Zell-Nielsen. Tujuannya untuk mengamati sifat tahan asam dari bakteri. Kemudian untuk mengamati bentuk-bentuk sel yang tahan asam yang nantinya akan menghasilkan warna merah. Untuk alat yang digunakan, objek gelas OC, masker, lampu busen, rak preparat, dan mikroskop. Untuk bahan-bahannya, yang pertama biarkan bakteri atau sputum, 1 set cat BTA atau Zell-Nielsen, kemudian minyak imersi. Kemudian untuk cat Zell-Nielsen terdiri dari Zell-Nielsen A, alkohol fusion 3%, yaitu 10 ml, phenol 5%, 90 ml, Zell-Nielsen B, HCl 37%, 3 ml, alkohol 95%, 97 ml. Untuk Zell-Nielsen C, metilen blue 0,1 gram, kemudian Aquades 100 ml. Cara kerja yang pertama, pakailah masker. Yang kedua, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen. Kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Selanjutnya, buat preparat yang tipis dan rata. Selanjutnya, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karbol fusion sampai menutup seluruh permukaan kaca benda. Selanjutnya, dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tetapi tidak sampai mendidih, dan ulangi 3 kali, biarkan selama 5 menit. Selanjutnya, buang zat warna dan bilas preparat dengan air mengalir. Lumurkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua warna larut. Selanjutnya, segera cuci tangan dengan air mengalir. Selanjutnya, tuangi preparat dengan larutan metilen blue, biarkan selama 30 detik. Cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan. Lalu amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali menggunakan minyak imersi. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan.